Hai semuanya, selamat datang di channel IT Brain. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi The Library. Pertama, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Seperti ini tampilan awalnya, kemudian kita koneksikan database-nya. Kita cari database-nya, kemudian kita pilih database-nya, lalu kita tekan koneksikan. Kita tekan login menggunakan username dan juga password sesuai dengan database. Lalu menu-menunya akan terbuka semua. Mulai dari menu utilitas, di sini ada fitur identitas perpustakaan. Di sini kita dapat mengubah identitas dari perpustakaan kita. Mulai dari nama perpustakaannya, nama pimpinan, nama pustakawan, alamat, kota, nomor telepon, nomor fax email, website, pemerintah kabupatennya, dan juga terakhir dinasnya. Kita juga dapat mengganti logo perpustakaan kita menggunakan file JPG sesuai dengan logo perpustakaan kita. Jika selesai perubahannya, kita tekan saja simpan. Kemudian fitur berikutnya adalah periode. Di sini kita dapat mencatat periode perpustakaan kita atau menambahkan baru. Kita tekan tambah untuk menambahkan baru. Kemudian kita tulis nama periodenya, lalu tahun mulai, kemudian tahun akhirnya. Jika selesai, kita tekan saja simpan. Untuk men-set aktif periode, kita pilih periodenya terlebih dahulu, kemudian kita tekan set aktif. Lalu fitur berikutnya adalah buat grup akses. Di sini kita dapat membuat grup dan juga memberikan hak akses pada tiap-tiap grup. Kita tekan tambah untuk membuat grup baru. Kita tulis nama grupnya. Kemudian kita tulis keterangan dari grup tersebut jika diperlukan. Kemudian kita tekan simpan. Berikutnya adalah kita memberikan hak akses. Kita pilih grupnya terlebih dahulu. Kita tampilkan menu. Kita cari hak akses yang kita atau grup tersebut butuhkan. Jika selesai, kita tekan saja simpan hak akses. Lalu fitur berikutnya adalah buat user program. Di sini kita dapat menambahkan atau membuat user program untuk login aplikasi. Pertama kita tekan tambah, lalu kita pilih grupnya untuk menentukan hak aksesnya. Kemudian kita tulis nama lengkapnya, lalu nama user untuk login, password, lalu kita ulangi lagi passwordnya. Kemudian kita tekan simpan untuk menyimpannya. Lalu menu berikutnya adalah data anggota. Di sini kita dapat fitur jenis anggota. Jenis anggota sini kita dapat menambahkan jenis anggota yang berada pada perpustakaan kita. Kita akan tambah untuk menambahkan baru, kemudian kita tulis nama jenis anggotanya. Kita tulis maksimal jenis pinjam buku dari jenis anggota tersebut, kemudian kita tulis keterangannya. Jika selesai, kita akan saja simpan. Seperti ini nanti hasilnya dapat kita lihat di sini. Lalu fitur berikutnya adalah input anggota. Di sini kita dapat menambahkan anggota baru. Pertama kita tekan tambah, kemudian kita pilih jenis anggota perpustakaannya, kemudian kita tulis nama atau data-data dari anggota perpustakaan tersebut. Kita tulis mulai dari ID anggotanya, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, kota, email, dan juga kita dapat menambahkan foto dari anggota tersebut. Kita dapat mencetak kartu anggotanya seperti ini. Mulai dari cetak anggota per satu kartu, semua kartu, atau cetak dengan A4. Lalu fitur berikutnya adalah
input anggota atau import anggota. Di sini kita dapat menambahkan anggota dari file berbentuk Excel. Kita pilih file Excel-nya terlebih dahulu, kemudian kita pilih sheet-nya. Kita tekan pilih, kemudian kita tekan atau kita pilih, kita masukkan jenis anggota pada mana. Jika selesai, kita akan saja impor. Kemudian fitur berikutnya adalah mutasi anggota. Di sini kita dapat menambahkan anggota dari jenis anggota atau memindahkan anggota dari jenis anggota satu menuju anggota lain. Kita pilih jenis anggota asal dan juga tujuan, kemudian kita pilih yang akan kita pindahkan. Jika selesai, kita akan saja proses mutasi untuk memprosesnya. Lalu fitur berikutnya adalah cari anggota. Di sini kita dapat menambahkan atau mencari anggota yang sudah kita inputkan dan juga melihat data-data dari anggota tersebut. Kemudian fitur berikutnya adalah anggota nonaktif. Di sini kita dapat menambahkan atau mencatat anggota yang nonaktif. Pertama kita pilih anggotanya terlebih dahulu, lalu kita tekan proses nonaktif untuk menonaktifkan anggota tersebut. Lalu berikutnya adalah data buku. Di sini ada fitur input data DDC. Kita dapat menambahkan DDC dari atau kode dari DDC. Kita tekan tambah, kemudian kita tulis kode DDC-nya, lalu kita tulis keterangannya. Jika selesai, kita tekan saja simpan. Kemudian fitur berikutnya adalah input lokasi. Di sini kita dapat menambahkan lokasi untuk menaruh buku kita. Kita tekan input lokasinya, lalu kita tekan keterangannya. Jika selesai, kita tekan saja simpan. Kemudian fitur berikutnya adalah input kategori buku. Di sini kita dapat menambahkan kategori dari buku yang dapat dipinjam atau yang berada pada perpustakaan kita. Setelah kita pilih data DDC-nya dan juga lokasi penyimpanan bukunya, lalu kita tekan tambah. Kemudian kita tulis nama kategorinya. Kemudian keterangan dari kategori tersebut dan juga lama pinjam dari kategori tersebut. Jika selesai, kita akan simpan. Jika selesai, kita akan simpan. Kemudian fitur berikutnya adalah input buku. Di sini kita dapat menambahkan buku secara manual. Pertama kita pilih kategori bukunya terlebih dahulu. Kemudian kita tekan tambah. Lalu kita tulis kode bukunya. Kemudian judul dari bukunya. Kemudian pengarangnya, penerbit, tanggal terbitnya, kemudian ISBN, edisinya, kolasi, jumlah buku yang ada, kemudian terakhir harga dari tiap buku. Terakhir kita tambahkan deskripsi jika dibutuhkan. Kemudian kita dapat menambahkan sampul dari buku tersebut dalam file berbentuk JPG. Jika selesai, kita akan saja simpan. Kemudian kita dapat mencetak barcode-nya, mulai dari barcode satu buku, atau barcode semua buku. Lalu fitur berikutnya adalah impor buku. Di sini kita dapat menambahkan buku dari file berbentuk Excel. Kita pilih file Excel-nya terlebih dahulu, kemudian kita pilih sheet-nya, kita pilih kategori bukunya, kemudian kita tekan pilih, lalu kita tekan impor.
Lalu fitur berikutnya adalah input data buku yang hilang. Di sini kita dapat menambahkan atau melihat data buku yang hilang. Kita pilih terlebih dahulu buku yang hilang, kemudian kita tekan proses buku hilang. Lalu fitur berikutnya adalah pinjam buku. Di sini kita dapat mencatat dari proses peminjaman buku. Pertama kita pilih anggotanya terlebih dahulu, kemudian kita cari data bukunya. Jika selesai kita tekan pinjam untuk melakukan proses peminjaman. Kemudian kita tekan cetak untuk melihat cetakannya atau struknya. Berikutnya adalah proses pengembalian buku. Di sini kita dapat mencatat proses dari pengembalian buku. Sama seperti sebelumnya, kita pilih ID dan juga bukunya, kemudian kita tekan kembali untuk memproses pengembalian. Lalu laporan, di sini kita dapat mencatat atau mencetak mulai dari data anggota. Kita dapat mencatatnya per jenis anggota. Atau cetak semua anggota. Lalu data buku dapat kita cetak satu kategori atau semua kategori. Buku belum kembali. Di sini kita dapat mencetak buku yang belum dikembalikan. Kemudian di sini kita dapat mencetak tunggakan atau buku yang menunggak belum dikembalikan. Kemudian berikutnya adalah daftar peminjaman buku. Di sini kita dapat melihat buku yang pernah dipinjam atau catatan peminjaman buku. Kemudian berikutnya adalah buku hilang. Di sini kita dapat mencetak buku yang hilang. Kemudian terakhir laporan anggota nonaktif. Lalu di depan sini juga ada shortcut yang memudahkan kita mengakses fitur-fitur tersebut. Untuk keluar user atau ganti user, kemudian kita tekan logout terlebih dahulu. Untuk keluar dari aplikasi, kita cukup tekan silang di pojok kanan atas. Sekian. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.